Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat war rahmah wal barakat. Wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib, dan insyaallah semoga kita disampaikan umur oleh Allah untuk menjalankan salat isya berjamaah sebentar. Karena kehidupan ini kan tidak ada yang tahu. Tadi kami keluarga besar IMIM, Ketua Yasdik IMIM jam 10 tadi pagi itu dipanggil oleh Allah mendadak, ya, serangan jantung. Nah, itulah kehidupan Bapak Ibu. Gak ada yang tahu di antara kita sampai kapan Allah kasih kesempatan dalam kehidupan dunia ini. Ya, tentu harapan besar kita semoga insya Allah kita disampaikan umur kita di bulan Ramadan yang insya Allah kurang lebih 1 pekan ke depan lah. Kita akan disonsong bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang dirindukan oleh setiap orang-orang yang beriman. Bahkan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW termasuk para sahabat, 6 bulan sebelum Ramadan mereka selalu berdoa, Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Semoga insya Allah kita semua yang hadir Allah kasih kesempatan itu dalam keadaan sehat walafiat. Karena sekalipun dikasih umur untuk bertemu Ramadan, tapi kalau tidak sehat itu juga agak susah untuk kita mengoptimalkan ibadah kita. Itu sehat jasmani, kemudian afiat tentu terkait dengan rohani batin kita. Karena ada orang dikasih nikmat umur berjumpa Ramadan tapi belum tentu sehat. Yang kedua, ada orang dikasih umur, dikasih kesehatan tapi belum tentu walafiat. Nah, paduan sehat jasmani dan rohani itulah sehat walafiat. Tentu bersama dengan keluarga besar kita semua insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Kisyafatul Qulub saya baca itu Bapak Ibu, suatu waktu Rasulullah duduk bersama dengan Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang seekor lebah mengitari Rasulullah, berkeliling di antara Rasul dengan Umar bin Khattab. Rasulullah kemudian bertanya kepada Umar, kau tahu nggak apa yang dimaksud, makna lebah itu mengelilingi kita? Kata Umar bin Khattab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah, itu lebah itu mengisyaratkan kepada kita dan berbicara sesuai bahasanya, ada madu yang dia sudah hasilkan dan dia persiapkan untuk kita untuk diminum. Akhirnya Umar diperintahkan Rasul mengambil itu.
Setelah diminum itu madu, Rasul bertanya kepada lebah, wahai lebah, kamu kan selama ini menghisap sari putih bunga, nah itu kan pahit, tapi kenapa bisa yang pahit itu berubah menjadi manis? Lebah menjawab, ya Rasulullah, setiap saya menghisap sari putih bunga yang saya minum itu, saya tidak pernah lepas salawat kepadamu. Setiap saya hirup, saya salawat untukmu. Gara-gara itu sesuatu yang pahit bisa menjadi manis. Jadi itu makna Bapak Ibu, kalau hidup tak pahit-pahit, banyak-banyak ki salawat. Jadi tapi jangan mengatakan kalau begitu makan ki sayur paria baru baca salawat bisa menjadi manis. Allahu alam. Tapi itu kan satu makna bahwa salawat itu istimewa. Jadi ada yang bertanya apa bedanya salawat dengan zikir? Saya bilang salawat itu bagian dari zikir, tapi zikir itu belum tentu salawat. Makanya ada orang memperbanyak salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang banyak diperbanyak. Makanya Sya'ban itu adalah syahri, kata Rasul, adalah bulanku. Makanya banyak bersalawat yang saya pernah singgung pertemuan sebelumnya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada materi mungkin tentang bagaimana bermuhasabah, bagaimana mempersiapkan diri kita sebelum datangnya bulan yang mulia. Ibaratnya Ramadan itu pertandingan, Ramadan itu bulan perjuangan. Maka sebelum kita masuk kepada pertandingan, sebelum masuk kita kepada perjuangan yang luar biasa, tentu kita butuh yang namanya semangat, butuh spirit, butuh sebelum kita memulai apa istilahnya ini pemanasan lah, itu yang perlu kita perbaiki sebelum data yang sesungguhnya. Jadi ada beberapa pesan ulama, pesan agama untuk kita semua. Tentu persiapan yang pertama itu banyak muraqabah, banyak melakukan pendekatan diri kepada Allah, menghitung, mengevaluasi, kemudian mengkalkulasi diri kita sejauh mana persiapan itu yang harus kita jaga, sehingga ketika masuk nanti satu Ramadan kita tidak kaget lagi dan kita memiliki semangat spirit itu. Makanya ada orang yang melakukan ibadah puasa itu bagus. Ada lagi yang mengatakan bagaimana hukumnya puasa setelah nisfu Sya'ban. Memang ada beberapa hadis dan ternyata hadis itu maudhu, artinya hadis yang tidak bisa dipegang hujahnya tentang pelarangan dan pengharaman dan pemakruhan puasa setelah pertengahan Sya'ban. Jadi orang puasa itu boleh, nanti misalnya hari Senin, kalau kita jadi puasa hari Kamis, ya tidak ada masalah puasa hari Senin kalau sanggup di puasa. Kalau tidak sanggup tidak ada masalah. Jadi makanya ulama membolehkan bahkan satu hari sebelum Ramadan masih bisa berpuasa kalau memang kita mengamalkan puasa Daud selama ini. Kan Daud itu kan selang-seling. Kalau kita sanggup. Tapi jangankan puasa Daud, Ayyamul Bid saja kemarin belum tentu ada yang bisa melakukan. Jangankan Ayyamul Bid, Senin Kamis saja terkadang kita susah. Ini yang utama dulu. Jadi kalaupun tidak bisa, ya apa boleh buat, kita semangat fisik. Jadi berbicara tentang ibadah Ramadan, karena kalau ibadah puasa cuma satu, tapi kalau ibadah Ramadan kan banyak di dalamnya. Mulai dari puasa, qiyamul lail, tadarrus Al-Quran, zakat, sedekah. Jadi tentu persiapan kita menjalani ibadah Ramadan itu ibadah Ramadan terkait dengan 3 hal. Yang pertama butuh yang namanya fisik. Karena kalau kita puasa kan fisik Bapak Ibu. Kita sholat tarawih saja itu kan butuh fisik, butuh kekuatan. Kemudian di dalamnya termasuk adalah butuh namanya maliyah, harta. Makanya butuh harta. Makanya kalau saya pribadi Bapak Ibu, jauh lebih bagus itu THR dibayarkan sebelum Ramadan.
Karena kita ini kebanyakan nanti dibayarkan THR menjelang Idul Fitri. Makanya 10 terakhir Ramadan itu orang tidak fokus beribadah. Yang dia pikir di mana lagi shopping. Padahal paling bagus sebenarnya itu kalau ingin beli sesuatu untuk persiapan Idul Fitri sebelum masuk pakai memang. Saya biasa bercanda begini Pak. Itu kalau mau beli songkok baru bagus itu di sebelum Ramadan awal-awal supaya itu songkok dipakai betul-betul beribadah. Ini mau satu malam takbiran baru beli-beli songkok baru. Nah selama ini pakai pergi sholat itu Tommy yang tidak tahu warna hitam, warna kuning atau warna coklat. Nanti endingnya itu ketika Idul Fitri. Padahal Idul Fitri kan cuma sunnah muakkadah. Yang paling utama itu di saat malam satu taruh itu dipakai betul-betul. Jadi semangat itu boleh sama ibu-ibu nanti sibuk cari mukena nanti 3 hari menjelang Idul Fitri. Nanti tidak pernah tuh tanya ke pengurus masjid songkok baru jika pakai baju baru sarung baru. Kalau ada pengurus tanya seperti itu pengurus kurang kerjaan. Nggak perhatikan yang seperti itu. Makanya saya jujur Pak, kalau baju baru aku beli memang di awal-awal supaya memang dipakai memang. Nanti di saat Idul Fitri pakai lagi pergi. Ya kalau mau dipikir Pak, makanya saya tadi diundang di Rumah Sakit Faisal, saya bilang ini Rumah Sakit Islam bagus bayar memang THR-nya pegawai sebelum puasa. Diam semua ketua yayasan. Saya bilang deh sesat. Lebih bagus lah kalau 2 kali dibayar sebelum puasa dan setelah Idul Fitri. Bangkrut. Ya, tapi kalau di PNS syukurlah Pak ada namanya gaji 13. Saya berdoa mudah-mudahan gaji 14, 15, 16, 17. Tapi Sri Mulyani belum itu sudah marah-marah memang nih. Apalagi nggak ada kasus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi apa itu yang pertama persiapan fisik kita. Tentu fisik ini terkait dengan jasmani. Ya kalau bisa ya memang makanan yang bagus sekarang mempersiapkan diri kita karena pada saat kita berjuang malam satu Ramadan di situ kan fisik sudah masuk Pak. Insyaallah mudah-mudahan awal Ramadan kita akan bersamaan hari Kamis tanggal 23 Maret. Insyaallah berarti malam Kamis depan sudah sholat tarawih insyaallah. Memang ada peluang besar kita berbeda di Idul Fitri Pak. Jadi berbeda, ada kemungkinan besar berbeda, tapi tidak usah kita perdebatkan. Insya Allah semua mengambil unsur kita kembali kepada bagaimana penetapan ijtihad itu. Hukum berijtihad ketika itu salah itu 1 pahala, ketika benar itu 2 pahala. Yang tidak ada pahalanya yang tidak ikut sholat Idul Fitri berarti ada puasanya, itu yang bahaya. Jadi persiapan fisik ini terkait masalah jasad kita ini. Kemudian yang kedua ruhani kita. Ini yang paling banyak mesti diperbaiki. Hati mesti dibersihkan dari kotoran hati, penyakit-penyakit hati, semua hal-hal. Maka disitulah ketika menjelang Ramadan banyak orang saling minta maaf. Baik lewat sebenarnya minta maaf itu kan kalau kita berbicara ya bukan nanti di saat Idul Fitri. Pun sebenarnya endingnya itu minta maaf. Sekalipun dalam Islam itu setiap saat itu momen untuk selalu bermaafan, minta maaf. Jadi tapi momentum kalau kita berbicara yaitu di saat sebelum Ramadan pembersihan ruhani kita, pembersihan hati kalbu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selain persiapan itu kemudian jasmani rohani alhamdulillah. Nah itulah masuk bagaimana persiapan termasuk harta dan materi itu dibutuhkan. Makanya sahabat itu memang maksimal betul beribadah di bulan Ramadan, tapi sebelum Ramadan mereka berikhtiar berusaha mencari tentang materi dikumpulkan persiapan untuk masuk Ramadan. Cuma ya kita susah kan ya itulah kembali Pak. Tapi makanya yang bagusnya orang ya kalau pengusaha dan pebisnis, kalau PNS tidak bisa istirahat karena memang tetap harus masuk. Tapi kalau pengusaha bagus itu fokus betul-betul di bulan sebelumnya, nanti masuk Ramadan tetap jalan usaha, cuma kan porsinya itu jauh lebih bagus ke porsi ibadah. Nah tentu persiapan selanjutnya tentu adalah persiapan ilmu.
ilmu tentang Ramadan, dan insya Allah nanti akan dibahas oleh Ustadz selanjutnya. Nanti ada persiapan bagi kita. Persiapan apa itu? Ya tentu ilmu-ilmu yang mesti kita pahami di bulan Ramadan. Ilmu itu penting, sebab beribadah tanpa ilmu itu kan bahaya Bapak Ibu. Makanya kita sholat karena kita tahu ilmunya. Jangan kalau orang tidak tahu ilmunya bahaya Pak. Jangan sampai sholat maghrib 4 rakaat karena semangat Ki. Padahal kan nggak boleh, biar bagaimanapun semangat ibadahmu tinggi, aturannya jelas, maghrib harus 3 rakaat. Jangan seperti cerita ada yang orang pergi sholat subuh teler karena tidak tahu ilmunya, kemudian teler tommy masuk berapa rakaat? 3. Akhirnya pulang, ketemu orang di jalan, dia bilang juga berapa sholat subuh? Dibilang 2, dia bilang pulang kok juga, saya saja 3 disuruh pulang, apalagi kalau cuma 2. Ini kan orang ceritaan, warung kopi. Jadi itu penting ilmu itu. Kalau kita tidak pahami ilmu dalam beribadah itu bahaya. Perlu. Makanya orang kalau paham tentang ilmu tidak bisa juga langsung kita menjustifikasi dan lain sebagainya. Karena sumber ilmu itu kan banyak sumbernya. Makanya ada juga orang mengatakan kan begini, tidak usah kita bermazhab. Ngapain ngambil ulama langsung kepada Rasulullah? Masalahnya gini, kita kan hidup di zaman yang bukan zamannya Nabi. Kalau sahabat dulu ngapain bermazhab? Nah memang mazhab itu nanti di belakangnya sahabat. Makanya Nabi tidak bermazhab, sahabat tidak bermazhab. Ngapain mereka bermazhab? Nah mereka langsung hidup dengan zaman Rasulullah. Mereka mengambil di zaman Rasulullah. Itu mazhab kan generasi ketiga, namanya generasi tabi'in. Itu generasi tabi'in, itulah generasi mazhab di situ. Di belakangnya tabi'in itu namanya tabi'in. Nah kita sekarang hidup generasi apa ini Pak? Gado-gado. Baru tidak mungkin mengambil, mungkin berdiri sendiri tidak bisa. Kalau sahabat tidak bermazhab, wajar karena hidup di zamannya Nabi. Ngapain? Langsung aja kepada Nabi. Nah kita tidak berjumpa dengan Nabi, kita tidak berjumpa dengan sahabat, kita juga tidak bertemu dengan generasi tabi'in, tabi'in pun tidak ketemu. Yang kita cuma mengambil dari ulama dari generasi tabi'in, muncullah al-ulama. Nah itulah gunanya kita mengambil dari pemahaman ulama. Jadi itu perlu. Itu namanya berilmu. Sebab kalau kita tidak, makanya saya dulu belajar di pesantren, apa yang disampaikan guru tak saya sami'na wa ata'na, kemudian tuntunannya ada, mengaji kitabnya juga jelas. Tapi ulama dulu wajar Pak, karena memang tawadunya luar biasa. Ulama kita dulu. Ya kalau generasinya kalau disengkangkan di Ki Haji Muhammad As'ad kan gitu dari pertama. Kalau saya kan diboleh dapat Ki Haji Muhammad Junaid Sulaiman. Kalau Ustadz kenal Fangji Junaid, saya sering ikut kajian duduk begini Pak, habis sholat maghrib di masjid rayanya Bone, duduk kaji kita baca, itu bagus pengajiannya. Tapi kenapa saya takjub kepada beliau? Wah, luar biasa Pak. Ditipu saja masih mengucapkan alhamdulillah. Orang ditipu Pak. Alhamdulillah, syukur kita kalau kita yang ditipu orang daripada kita yang tipu orang. Kira-kira sanggup kayak gitu Pak? Kalau kita ditipu pasti kita bilang matilah loh. Nah, itu ulama. Luar biasa. Makanya beliau pernah menjadi anggota dewan, dia tinggalkan. Dia bilang tidak cocok dunia kita seperti ini. Ya, memang berat. Dia bilang memang begitu. Makanya itulah. Tapi saya tidak mengatakan jangan terjun di politik, tergantung Pak. Tapi kalau ditanya lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya, wallahu a'lam bishawab, karena pernah kaji anggota dewan Pak. Itulah ulama. Jadi kita mengkaji dari situ. Itulah butuh kita ilmu, dan inilah yang kita mau bawa nanti kita di bulan Ramadan. Karena ada fikih, bagaimana fikih. Makanya ibadah Ramadan itu luas, ibadah puasa sempit. Kalau ibadah puasanya tonnya. Kalau ibadah Ramadan, mulai dari persoalan sedikit kebaikan sampai seterusnya, itu kan ibadah Ramadan luas maknanya. Salat tarawih itu kan ibadah Ramadan, baca Quran ibadah Ramadan, zakat ibadah Ramadan. Nah itu kan perlu semua ilmunya.
Kalau tidak tahu ilmunya sama biasa itu ibu-ibu kan bertanya, Ustadz bagaimana hukumnya itu mencicipi makanan kalau di bulan Ramadan? Yang namanya mencoba itu cukup satu kali. Satu kali tapi dibuang. Ini ibu-ibu 3 kali nak coba. Kurang nasi, nak coba lagi. Bukan mencoba lebih tak kala minum maki. Itu namanya dicoba 1 kali dirasa, tapi jangan ditelan, dibuang. Itu dibolehkan oleh ulama kita. Nah, itu jadi persoalan ilmu itu penting dalam kehidupan kita, maka sekecil apapun inilah perlu kita pelajari. Sama ketika sholat nanti kan begitu, sama dengan sering menjadi pertanyaan, boleh nggak kita sholat sunat tarawih sebelum sholat isya, ya kan siapa tahu kita buka puasa nah ketiduran di depan televisi, mungkin kejar sholat tarawih sampai di masjid orang sudah sholat tarawih, kita belum sholat isya, boleh nggak kita sholat tarawih sebelum sholat isya? Itu kan jadi kajian juga. Nah, kalau masalahnya selalu dipertanyakan bagaimana tahajud setelah kita witir, itu kan sudah pertanyaan-pertanyaannya dulu. Ya, kalau berbicara tentang boleh kita sholat tahajud di malam hari setelah kita witir di waktu sholat tarawih berjamaah, ya tidak ada masalah. Yang jelas kan ada pegangan. La witrani illa filah, tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Sekalipun dalam mazhab Syafi'i membolehkan orang ketika sudah witir malamnya tapi mau tahajud kemudian mau witir lagi, boleh membatalkan witirnya dengan catatan berdiri 1 rakaat tambah pembatalan witir, kemudian bisa witir kembali setelah tahajud. Saya baca itu pendapatnya Syafi'i, tapi ternyata jarang yang lakukan. Jangankan salat witir membatalkan witir, salat witir saja belum tentu lakukan. Itu jadi persoalan. Jadi ada pendapat membolehkan bisa witir kalau memang mau witir lagi. Tapi dengan catatan, maksudnya la witrani illa fillah, tidak ada witir dalam 1 malam, berarti digugurkan 1, kita witir kembali. Berarti witir yang pertama itu dia hitung sudah, kalau dalam bahasa ilmu hadis kan ada nasa mansuk. Jadi memansuk 1 hadis tertentu, tapi untuk menyempurnakan, sama dengan seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini penting dalam ilmu, dalam kajian kita. Tapi saya tidak masuk di ranahnya, itu lain ceritanya. Inilah tujuannya kita mempersiapkan diri itu ketika masuk Ramadan. Alhamdulillah kita sudah tidak ada masalah. Kita tinggal beribadah dengan sebaik-baiknya, termasuk adik-adik yang menghafal Quran. Ya kalau sudah rajin mikir membaca, ya alhamdulillah. Sama dengan biasa di masjid itu Bapak Ibu. Terkadang ada orang sibuk ceramah Pak Ustadz, sibuk mengaji. Sibuk mengaji semua. Tidak ada yang dengar ceramah. Dia bilang kan lebih utama kalau kita mengaji daripada dengar ceramah. Yang ceramah juga tidak tahu apa dia bilang, cerita. Saya bilang kembali, ada 1 riwayat yang perlu kita kaji. Ketika Rasulullah masuk di Masjid Nabawi, itu terpecah 2 bagian kelompok sahabat. Rasul masuk di antara 2 kelompok sahabat ini, 1 sementara membaca Al-Quran, 1 sementara ta'lim wa ta'lim, proses ini pengajian. Rasulullah setelah salat tahiyatul masjid, beliau langsung bergeser kemana? Bukan di tempat yang mengaji itu, tapi beliau lebih duluan mengambil posisi ke sahabat yang sementara bertaklim. Baru setelah itu Rasul ke sahabat yang 1 untuk memberikan. Di sini ada pertanyaan, kenapa Rasulullah lebih mengambil pertama mendekati ini dibanding dengan ini, padahal sama-sama majelis keutamaan. Kemudian Rasul mengatakan, saya datangi majelis ilmu ini lebih utama, sekalipun orang mengaji itu kan juga majelis keutamaan. Ini lebih utama karena terkait dengan persoalan 2 hal. 1, pendekatan ibadah di sini 2, ibadahnya kepada Allah. Yang kedua terkait dengan hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Kalau cuma mengaji Pak, itu kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ulama kita ketika ditanya bagaimana hukumnya, lebih utama kita mengikuti pengajian. Apa mau diikuti? Tidak tahu apa Nabi itu sama cerita pengalaman nih. Kan memang ada ya sebagian teman-teman ustaz juga ya, tapi wajar juga ada cerita pengalaman. Kan pengalaman itu sejarah, pelajaran, hikmah. Nah tidak bisa hidup kalau tidak ada sejarah, pelajaran. Nah, jadi ini lebih utama. Jadi disinilah kalau sebenarnya Bapak Ibu sampai di masjid, ya dengar ki ustaz.
Dan susah ini Pak Imam di Ustaz, karena mungkin memperlancar bacaan. Mungkin imam. Makanya saya jujur Ustaz, saya itu imam tarwi saya 4 tahun kayak itu di Boso Ustaz. Ada 1 malam 1 juz. Baru kita tahu nanti taruhnya jam 9, selesai jam 11 malam ya sakit. 4 tahun di situ Ustaz, saya mencoba lagi cari-cari gimana cara supaya tidak vakum di situ. Makanya saya didakwah Ustaz, alhamdulillah. Jadi bagus tonji kalau jadi saya pikir ini yang perlu kita memperbaiki dalam hubungan kita dalam persoalan mempersiapkan diri menjelang Ramadan sehingga ibadah yang kita lakukan insya Allah maksimal dan lain sebagainya. Termasuk ibu-ibu itu yang perlu kita perhatikan itu adalah terkait masalah bayar fidyah. Ini juga penting juga. Karena ada ibu-ibu itu terkadang belum masuk Ramadan malam pertama langsung dibilang saya bayar fidyah memang beda 30 hari. Kenapa orang membayar fidyah orang belum puasa? Nah itu fidyah nanti dibayar ya, makanya ulama itu kalau bagusnya bayar fidyah, nanti dibayar fidyah misalnya puasa tadi ketinggalan 1 hari, ya kalau bisa bayarkan ini malam atau besoknya. Ada juga sebagian yang mengumpul di belakangan, nanti mau sholat Idul Fitri atau bayar zakat sekaligus menggabung dengan fidyah. Nah, nanti ada fikihnya itu akan dijelaskan Ustadz kita yang lain. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Inilah momentum bagi kita persiapan itu kalau tanggal 23. Cuma ini ada fenomena di masyarakat itu Pak, yang saya tidak tahu dari mana landasannya itu. Terkait masalah hari-hari terakhir Ramadan itu. Ada namanya minggu terakhir. Ada biasa itu Pak, minggu terakhir. Hati-hati Ki, jangan sampai minggu terakhir betul Ki. Makanya saya wanti-wanti hari Ahad ini bahaya, banyak orang yang pergi rekreasi, katanya kita melepas badan dan lain sebagainya menyambut datangnya Ramadan. Minggu terakhir akhirnya pulang dari perjalanan kecelakaan, akhirnya meninggal di situ. Minggu terakhir betul. Tidak ada istilah itu minggu terakhir apapun. Ya termasuk ya kalau saya lihat kalender itu kalau tanggal 23, tanggal 22 itu kan tanggal merah Pak, hari nyepi. Jadi bagus ini Pak, jadi ada momentum persiapan kita, jadi libur pas malamnya kita sholat tarawih. Ya, jadi persiapan apa ya? Tentu kalau berbicara tentang Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW ya sudah jelas bagaimana beliau di Sya'ban itu beliau betul-betul mempersiapkan diri semaksimal mungkin, termasuk para sahabat. Inilah yang perlu jadi kita rujukan dalam kehidupan. Saya katakan rekreasi dalam Islam itu tidak dilarang. Nggak ada yang melarang kita. Bahkan Rasulullah sendiri kan rekreasi. Bahkan rekreasinya Rasulullah luar biasa karena bukan hanya terkait masalah dunia tapi dunia akhirat. Makanya Isra Mi'raj itu bagian dari rekreasi. Dan inilah peristiwa rekreasi Rasulullah yang tidak pernah direncanakan. Rasulullah tidak pernah rencana, Rasulullah juga tidak pernah diberitahu oleh Allah. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu sesuatu yang istimewa karena tidak ada kabar sebelumnya, tidak ada penyampaian. Muhammad akan kukasih kok berangkat ke nanti tanggal sekian, itu tidak. Makanya bagus tau surprise itu Pak. Kalau mau bikin rekreasi surprise sama istri Pak, jangan bilang-bilang. Mah besok langsung itu kira-kira surprise. Ini kalau direncanakan nanti tanggal sekian ini tidak jadi, kecewa Mi. Jadi kira-kira gitu Pak. Jadi itu surprise betul itu Rasulullah karena tidak pernah menyangka. Dia tak menduga akan tiba-tiba ada perjalanan luar biasa. Makanya inilah yang disebut dengan peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat tidak masuk di akal, tapi itu memang betul kejadian yang Allah sendiri yang sudah menyampaikan dalam Al-Quran. Makanya itu kan diawali dengan subhanalladzi asra bi abdi, bukan tabarakalladzi asra bi abdi. Kan itu tabaraka dengan subhana kan masing-masing Pak maknanya maha suci. Ya Ustaz kan maha suci kan tabarakalladzi biyadi, maha suci Allah. Kenapa bukan di situ tabarakalladzi asra? Kenapa subhanalladzi asra? Di situ makna bahwa subhana itu dua bisa dipakai Pak. Jadi ketika suatu kejadian peristiwa yang di luar jangkauan manusia terjadi, kejadian itu apakah betul-betul satu tanda kekuasaan Allah berupa kenikmatan atau sesuatu yang ujian, itu subhanallah kan dipakai. Makanya gempa Turki itu bisa kita katakan subhanallah.
Jangan Masya Allah. Itu bedakan kan posisi Masya Allah, Subhanallah itu kan bisa. Kalau kita takjub dengan sesuatu yang sangat luar biasa dan itu menyenangkan, memberikan nilai ketenangan, kenikmatan, itu Masya Allah pakai. Subhanallah bisa dipakai. Tapi peristiwa Turki tidak bisa kita katakan Masya Allah. Gempa, Masya Allah. Yang dipakai itu Subhanallah. Karena itu peristiwa kejadian yang tidak di luar jangkauan manusia, tapi peristiwa itu sebagai tanda keagungan Allah, kebesaran dan kekuasaan Allah. Itu kan Maha Suci Allah. Di situ Pak perbedaannya. Jadi Subhanallah. Persoalannya kemudian apa yang membuat Ramadan itu semakin istimewanya dibandingkan dengan yang lain? Saya cuma kembali satu Pak. Apa yang membuat Ramadan itu mulia? Itu karena diturunkan Al-Quran. Makanya kita lihat sejarah, kalau Al-Quran itu yang didekati, insya Allah akan mulia. Makanya ini anak-anakku sekalian, tolong yang menghafal Quran, tolong betul-betul itu dikaji, diperbaiki. Tapi ingat, Al-Quran yang kau hafal, Al-Quran yang kau baca, sesuaikan dengan etika dan akhlakmu. Ya kan? Itu yang penting. Kalau hanya sekedar dibaca, kau apa, tapi kalau tidak kau cerminkan dengan etika akhlakmu, itu bahaya. Jangan sampai yang kau ucapkan kau sendiri yang mengingkari. Hanya perlu itu. Al-Quran, Ramadan mulia karena Al-Quran. Makanya Jibril juga mulia karena membawa firman ini Al-Quran. Rasulullah mulia karena Al-Quran. Kota Makkah jadi mulia ini karena Al-Quran. Maka orang yang memuliakan Al-Quran, termasuk kalau kita sering mengadakan pengajian, itu adalah kaidahnya kembali kepada bagaimana memuliakan Al-Quran. Inilah makanya kalau berbicara tentang itu, makanya Ramadan itu bulan mendalami Al-Quran, bulan kajian Al-Quran. Makanya di situ maksimalkan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perlu bagi kita laki-laki, kalau tidak ada yang terlalu uzur dan lain sebagainya, tentu berjamaah tak lebih bagus kita maksimalkan di situ. Maksimalkan betul kesempatan yang sangat istimewa dan mulia itu. Karena tidak semua orang dikasih kenikmatan seperti kita. Makanya kalau kita kaji Al-Quran itu kan yang dipanggil di situ kan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau di dalam Al-Quran kajiannya itu kan banyak ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi ini kan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Itulah yang mau memaksimalkan dan memuliakan keutamaan, termasuk salah satunya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Makanya puasa itu panggilan bagi orang-orang yang beriman, bukan untuk orang-orang siapa. Maka inilah yang perlu mungkin kita cerna, yang perlu kita kaji, yang perlu kita buka, sehingga ketika masuk Ramadan bukan menjadi beban. Kebiasaan ada orang tidak langsung mengatakan datang Ramadan bising lagi. Ini kan orang menjadi beban. Datang bulan puasa. Ini kan kalau redaksi kata-katanya kan ini menandakan bahwa ini orang apa istilahnya terbebani. Makanya di Rasulullah kan sudah menyampaikan man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan kan gitu. Datang misalnya Ramadan, sama dengan kita Pak. Kalau ada orang datang ke rumah, datang misalnya. Kalau kita katakan, masuk, datang, alhamdulillah datang lagi, alhamdulillah. Ini datang misalnya. Coba kalau begitu Pak, datang misalnya sian. Jadi itu kan, ini yang perlu. Jadi jangan jadikan beban, tapi jadikan bagian kegembiraan bagi kita. Makanya sering kita mendengar ceramah mengatakan Rasulullah kan sekiranya umatku tahu keutamaan dan kemuliaan itu, maka pasti niscaya mereka akan selalu berdoa semoga semua bulan itu dijadikan menjadi Ramadan. Ada lagi yang mengatakan enak ya Ustaz itu kita bicara kalau semua Ramadan dijadikan Ramadan, karena Ustaz selalu ceramah kiri kanan. Ada tuh begitu.
Bukan persoalan dan lain sebagainya, tapi yang kita lari keutamaannya. Saya pikir Pak, banyak keutamaan yang secara bisa kita rasakan Pak, itu ketenangan ketika, makanya ketika dikatakan Ramadan itu wa fussilatis syayatin, dibelenggu kepala setan. Makanya kita berat untuk kemaksiatan itu karena kita puasa kan, itu kan terkontrol diri kita. Wa gullikat abwabul, itu kan, itu udah jelas itu anunya, tuntunannya supaya kita ini paham. Kuncinya satu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, supaya tidak menjadi beban, tidak menjadi tekanan, tidak menjadi sebuah tingkat kesulitan, maka kita nikmati, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah itu nanti maksudnya seperti itu. Tentu yang dibutuhkan adalah komitmen keimanan kita, kesucian batin kita, insya Allah. Makanya kalau sesuatu sumber jasmani ini Pak, kita makan yang baik, itu akan memberikan potensi semangat yang kuat. Ya, artinya gini Pak, kan biasa ada orang bertanya, bagaimana makanan yang, ya kita kembali kepada keberkahan itu, ziyadatul khair was sa'adah, yang memberikan kebaikan dan memberikan manfaat, itu namanya kan berkah. Jadi makanan yang kita makan insya Allah memberikan semangat, motivasi untuk beribadah. Minuman yang kita minum memberikan energi dan motivasi untuk melakukan kebaikan. Itu semua kan mengalir dalam dari diri kita, sehingga kita melakukan ibadah itu insya Allah akan terkontrol dengan baik, karena sumbernya bagus, proses makannya bagus, dan seterusnya. Karena begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terkadang membuat kita ini malas untuk beribadah, itu salah satu faktor makanan juga. Ada makanan mungkin halal, tapi cara mengkonsumsinya yang tidak bagus, ya kan? Contoh, ada orang makan tidak baca bismillah, lari-lari. Saya kemarin di Enrekang itu Pak, jadi sempat melakukan pelatihan itu. Ada yang bertanya, perbedaan antara NU Muhammadiyah ketika makan. Ya, saya bilang contoh kecil begini saja. Kalau orang NU itu mau makan Pak, kalau ada onde-onde di situ, tidak perlu tanya, langsung makan bismillahirrahmanirrahim, langsung makan, lari. Kalau orang Muhammadiyah pasti tanya, onde-onde acara apa kayak ini? Acara apa ini? Oh, barasannya mungkin. Itu. Jadi maksud saya gini, bukan persoalan apanya, tapi niatnya itu loh. Ketika kita makanan, pastikan diniatkan. Makanya bismillahirrahmanirrahim, ada yang baca Allah barik lana fima razaqtana qina adzaban. Itu kan ada, makanya saya guru tak dulu bilang, sekalipun ini makanan halal, halal itu jelas bagus sumbernya, tapi cara masukkan ke dalam tubuh kita itu yang tidak memiliki berkah. Tidak ada baca bismillah, sama-sama makan daging sama-sama. Acara akikah kita makan daging, cuma yang makan yang satu mungkin tidak baca doa, makan lagi pakai tangan kiri, yang satu baca doa pakai tangan kanan, pasti beda berkahnya dalam masuk ke dalam jasadnya. Itu mempengaruhi Pak, itu mempengaruhi. Duduk dengan berdirinya kita makan, itu beda berkahnya. Sama dengan minum dengan tangan kanan dengan tangan kiri Pak, prakteknya. Sekalipun saya memang haus Pak, bismillahirrahmanirrahim, kan gini kan agama. Ada juga minum kan begini Pak, beda berkahnya. Sama dengan menghitung uang itu Pak, jujur ada orang menghitung uang itu, bagusnya kalau menghitung uang tutup aurat tak semua. Sama ketika makan Pak, kalau bisa tertutup aurat baru kita makan. Ada orang pakai celana pendek, masih mending daripada pakai celana kolor nih. Karena saking laparnya itu makan di meja pakai celana kolor, nah tertutup lutut dengan pusatnya. Beda berkahnya itu. Ini anak mengaji, pakai celana pendek pergi makan. Kalau begini pakai baju begini pergi makan. Yang jelas tutup aurat. Sama ketika memberi Pak, memberi tangan kanan kepada istri uang yang kita kasih, beda berkahnya kalau kita beri tangan kiri. Makanya saya dikasih amplop, terima tangan kanan. Beda berkahnya Pak. Kita anggap sepele itu, tapi insya Allah beda berkahnya itu di sisi Allah. Maka orang yang memberi dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan, daripada orang menerima tangan kiri, itu beda berkahnya. Bisa dipraktekkan Pak, bisa diuji itu, tapi saya belum pernah teliti. Coba kalau kita terima uang dengan tangan kiri dengan tangan kanan, mana cepat, lebih yang cepat?
Kira-kira mana yang cepat habis? Atau langsung diterima dua tangan? Coba buktikan. Insya Allah kalau tangan kanan kita pakai menerima, baru kita simpan baik-baik itu, insya Allah dah habis itu. Daripada tangan kiri. Nasamiya. Tapi ini satu Pak, makna kanan itu nilai keberkahan. Maka makan minumlah dengan tangan kananmu. Kiri kan ada potensinya Pak, sama itu berdiri dengan duduk, sama-sama mungkin mengenyangkan, tapi sisi manfaatnya pasti beda. Pasti beda. Makanya orang makan tidak pakai sarung, tidak pakai celana, telanjang makan, kenyang tunji ujung-ujungnya. Dengan yang pakai sarung menutup aurat, tapi yakin sisi berkahnya dalam dirimu itu beda. Itu yang saya dapat dulu guru-guru tanah. Jadi beliau katakan. Cuma itu kan terkadang kita anggap sepele. Apa sama Ji. Yang jelas daging tonji dimakan, cocok sama-sama daging. Cuma persoalannya memang di sini membedakan nikmatnya. Tapi ingat proses menjadi apa di dalam tubuh. Itu yang membuat semangat kita. Subhanallah. Kan itu persoalan Pak. Masuk maghrib 27 di Isya. Iya, jam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pikir inilah mungkin gambaran bagi kita semua. Kita memohon kepada Allah, kita niat kita, nawaitu kita insyaallah, dan banyak memperbaiki diri sebelum datangnya pembersihan diri kita, sehingga insyaallah kita mampu ringan melaksanakan ibadah-ibadah itu dan mendatangkan nilai manfaat dan berkah dalam kehidupan kita. Semoga ada manfaatnya insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian, dan saya minta maaf lahir batin. Mudah-mudahan insyaallah kita semua disampaikan umur di bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan dan keberkahan dengan sebaik-baiknya insyaallah. Walafu minkum illa man atallah biqalbin salim. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.